semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Dede Septiani pakai Y. Oke, di video part 3 ini dari rangkaian video hidroponik, kali ini aku mau kasih lihat gimana cara kami menyemai tanaman yang akan ditanam dengan metode hidroponik. Buat kalian yang mau tahu, tonton terus videonya sampai habis ya. Ini dia proses pemotongan rockwoolnya. Jadi kita buat cetakan dan dipotong pakai penggaris sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, ukuran ini bisa digunakan untuk menanam pokcoy, caisim, selada merah atau lolorosa, selada hijau, bayam juga. Nah, begini ya bentuknya, tinggi 2,5 cm, lebarnya 1 cm. Setelah dipotong, rockwoolnya itu dimasukkan ke air ya, biarkan dia lembab, jangan terlalu basah ya. Kemudian disusun di baki dengan posisi ini bagian atas rockwool dan bawahnya, terus disatuinnya gini. Nah, disusun deh berdiri di baki sampai penuh. Rockwoolnya dibuat lembab agar nanti benih yang kita semai itu tumbuh ya. Nah, ukuran rockwool 2,5 x 1 cm ini berfungsi untuk tanaman yang tadi aku sebutin. Nah, kalau untuk kangkung dan lain-lain itu bentuk potongan rockwoolnya berbeda. Kemudian, kita ini menggunakan rockwool yang biasa digunakan untuk bangunan ya. Kenapa? Karena harganya relatif lebih murah, kemudian lebih mudah didapat, dan ukurannya itu lebih besar, jadi hasilnya pun lebih banyak. Untuk ukuran rockwool bangunan ini, ada yang tebal 5 cm, ada yang tebal 2,5 cm. Untuk panjangnya 120, kemudian lebarnya 60 cm. Hal ini dibandingkan dengan rockwool yang khusus hidroponik ya, dia import, susah didapatnya. Ukuran lebih kecil, jadi hasilnya lebih sedikit. Belum lagi harganya relatif lebih mahal. Jadi kami membeli material yang low budget, tapi fungsinya sama dan hasilnya lebih bagus. Ukuran rockwool kami tadi dirancang agar saat menanam tidak memerlukan lagi net pot. Jadi lebih hemat kan, tapi pertumbuhan tanamannya tetap sama, tetap baik. Nah, ini lagi nyemai benih lolorosa ya. Nah, benih ditempelin di sate yang basah, ditaruh di dalam rockwool. Gini, lakukan hal yang sama. Nah, selain selada, kita juga nanam pokcoy. Ini dia benihnya. Lakukan hal yang sama ya. Kita tanam gini, setiap lubang cukup 1 benih aja, tapi jangan sampai terlewat. Jadi kalau terlewat ya dia nggak bakalan tumbuh ya guys. Tuh, gini guys, prosesnya harus hati-hati, jangan sampai ada benih tercecer karena sayang bakal tumbuh dan nggak pada tempatnya, nanti bakal dibuang gitu. Nah, setelah penyemaian ini itu dibiarkan dulu di dalam ruangan karena agar rockwoolnya tetap lembab sampai bener-bener nih benih berkecambah semua ya, tumbuh semua, dipastikan tumbuh, baru dipindahin ke ruangan yang terpapar sinar matahari biar dia pertumbuhannya bagus. Gitu guys. Kan kayak kita dulu tuh pas praktek nanam toge di ruangan yang tertutup tanpa sinar matahari, dia bakal tinggi gitu kan. Gitu. Nah, ini dia udah terisi semua sama benih. Kita diamkan dulu di dalam ruangan. Terus ini aku kasih lihat setelah dia tumbuh pada H+1 setelah semai ya. Tuh udah pada pecah kan biji benihnya. Gitu. Nah, setelah dia muncul daun atau hari kedua, itu baru aku keluar ke tempat semai ya. Ini guys, setelah hari keduanya udah mulai ada hijau-hijau kan, udah tumbuh daun. Ini kalau udah kayak gini bisa kita taruh di luar ruangan yang cahaya mataharinya cukup untuk pertumbuhan dia. Oke, setelah kita pindahin keluar ruangan, kira-kira 10-12 hari setelah semai itu udah siap ditanam atau dipindahkan ke lubang tanam ya guys. Jadi nantikan video selanjutnya, itu bakal ada perkembangan hari ke hari setelah kita pindahin keluar ruangan sampai dia kita tanam ke lubang tanam. Oh ya, sebelumnya aku udah buat video hidroponik part 1, yaitu pembuatan instalasi NFT. Terus yang part 2
kedua itu pemasangan plastik UV, bisa kalian cek videonya. Oke, sekian dulu video kali ini. Nah, gimana? Lumayan menambah pengetahuan ya. Jadi itu adalah cara yang kita pakai selama ini buat nyemai dari berbagai percobaan trial and error gitu. Jadi intinya nggak perlu mahal ya, kita harus pintar-pintar mencari material yang harganya relatif lebih murah, tapi kegunaannya sama. Jadi rock wool untuk bangunan yang biasa dipakai untuk bangunan juga bisa digunakan untuk media tanam. Aslinya itu pakai rock wool Pultilen yang import itu guys, tapi menggunakan rock wool yang untuk bangunan juga. Kegunaannya sama, fungsinya sama. Ini kita nggak pakai netpot lagi ya, jadi medianya udah rock wool aja, langsung dari semayan langsung ditanam ke lubang tanam. Terus pertumbuhannya juga sama. Insya Allah next video kita bakal bahas pertumbuhan tanaman dari hari ke hari. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe. Kemudian kalian kalau suka video ini boleh di like videonya, di share kalau kalian merasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk komen di bawah saran, kritik, dan requestan apapun. Kita ngobrol-ngobrol di bawah. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Dadah.